Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya hari ini? Keluarga damai, tentunya menjadi sebuah kerinduan kita jika kita menjadi orang-orang yang dapat menyaksikan firman Tuhan melalui hidup kita, khususnya bagi orang-orang yang terdekat bagi kita, yaitu keluarga kita. Akan tetapi keluarga damai ini bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali untuk menyaksikan firman Tuhan itu kita memiliki berbagai macam tantangan. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita lupakan supaya kita dapat menjadi saksi firman, yaitu kita lupa untuk menjadi orang-orang yang menghidupkan terlebih dahulu firman itu. Mari sebelum kita merenungkan firman lebih jauh, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini menjadi kerinduan kami jikalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh menyaksikan firman Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang terpancar melalui hidup kami dan boleh kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Khususnya saat ini kami rindu keluarga kami pun juga boleh menyaksikan firman melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana cara kita dapat menghidupkan firman? Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian nats firman Tuhan di dalam Mazmur 109 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Keluarga damai, firman Tuhan menyatakan bahwa firman itu berfungsi sebagai pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan di dalam kehidupan kita. Ketika firman menjadi sebuah pelita di dalam kehidupan, itu artinya firman itu memiliki suatu kuasa untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Kenapa demikian? Keluarga damai, ketika seseorang berada di dalam kondisi yang gelap, maka hal utama yang diperlukan oleh orang tersebut adalah sebuah alat penerang atau pelita. Dengan adanya alat penerang tersebut, orang tersebut tidak hanya akan terhindar dari bahaya seperti tersesat, akan tetapi dia juga akan terhindar dari bahaya yang membahayakan jiwanya. Contohnya saja, dia akan terhindar dari terbentur sesuatu, atau bahkan dia terhindar dari jatuh ke dalam lubang ataupun jurang yang dia tidak melihatnya, dan jurang itu adalah jurang yang dapat membahayakan nyawanya. Dengan adanya pelita, orang tersebut dapat terhindar dari bahaya-bahaya tersebut, sehingga bisa dikatakan pelita menjadi sebuah alat yang juga melindungi seseorang atau menyelamatkan seseorang ketika seseorang berada dalam kondisi yang gelap. Keluarga damai, saat ini bukankah di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin kita pun juga merasa bahwa hidup kita berada di dalam kegelapan. Kita merasa gelap karena masa pandemi ini seolah-olah menjadi masa-masa yang tidak ada ujungnya, tidak ada masa berhentinya. Masa pandemi ini membuat kita merasa gelap karena menyebabkan berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Permasalahan ekonomi terjadi, atau bahkan juga kehancuran rumah tangga di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Kita mungkin bisa merasa gelap karena kita merasakan pergumulan-pergumulan yang semakin banyak menghimpit kita. Dan kita merasa tidak ada orang yang sanggup menolong. Bahkan kita merasa seolah-olah tidak ada pengharapan lagi di dalam hidup ini. Karena itulah keluarga damai, ketika firman Tuhan memiliki suatu pernyataan bahwa firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. Itu artinya firman menjadi sebuah penerang dalam hidup kita. Firman menjadi harapan di tengah keputusasaan kita. Firman punya kuasa untuk menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita. Akan tetapi keluarga damai, ironisnya banyak di antara kita yang kita mengetahui bahwa fungsi firman yaitu sebagai pelita, tapi kita melupakan satu hal sepelenya, sehingga hal itu mengakibatkan firman tidak berfungsi sebagai pelita dalam hidup kita, yaitu kita lupa untuk menghidupkan pelita itu.
Keluarga damai, pelita atau alat penerang yang dibawa oleh seseorang di dalam kegelapan. Tentu saja ketika orang tersebut membawa pelita tersebut, pada umumnya tentunya orang tersebut tahu bagaimana cara menyalakan pelita itu. Hingga ketika mereka memasuki masa saat gelap, maka mereka akan segera klik untuk menyalakan pelita tersebut. Bagi orang yang membawa pelita di dalam gelap, namun dia tidak menyalakannya atau dia tidak mengerti cara untuk menyalakannya, maka tentulah sia-sia pelita itu. Pelita itu menjadi satu hal yang mubazir. Keluarga damai, ironisnya mungkin banyak di antara kita sebagai anak-anak terang yang mengalami hal seperti itu. Kemana-mana kita membawa firman Tuhan. Bahkan di rumah, di atas meja, di rak-rak buku kita memiliki Alkitab. Namun Alkitab itu hanyalah menjadi sebuah aksesoris. Bahkan mungkin di bawah bantal kita meletakkan Alkitab. Namun Alkitab itu menjadi sebuah kitab yang hanya tertumpuk di bawah bantal dan mungkin tidak pernah kita buka. Keluarga damai, disinilah kita melihat bahwa terkadang kita menjadi orang yang memahami firman Tuhan itu sebagai sebuah pelita, tetapi kita lupa untuk menghidupkannya. Keluarga damai, ada sebuah kisah ketika suatu kali para ahli kitab berkumpul dalam sebuah sidang. Mereka sedang membicarakan di dalam sidang itu versi terjemahan Alkitab mana yang paling bagus. Ada yang menyatakan kitab NIV yang paling bagus karena paling mudah dipahami bahasanya. Ada yang menyatakan King James karena bahasanya yang puitis. Ada juga yang mengatakan versi-versi yang lain, hingga akhirnya terjadi debat kusir selama berjam-jam untuk memutuskan versi Alkitab terjemahan mana yang terbaik. Di tengah-tengah sidang tersebut, tiba-tiba seorang anak remaja yang kebetulan membantu sebagai asisten di dalam persidangan itu mengangkat tangannya dan berkata, "Bolehkah saya mengajukan pendapat saya? Menurut saya, kitab terjemahan terbaik adalah NMV." Sidang yang semula ribut terdiam dan kemudian pimpinan sidang itu bertanya, "Kami tidak pernah mendengar Alkitab terjemahan versi NMV. Alkitab terjemahan mana ya itu?" Sang remaja menjawab, "NMV berasal dari singkatan My Mother Version. Bagi saya, kitab terbaik, terjemahan terbaik adalah kitab terjemahan dari mama saya. Karena bagi saya, mama saya adalah seperti sebuah kitab hidup di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kehidupannya sungguh menjadi berkat yang menyatakan terang dan kasih Tuhan. Sosok mama saya menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami sekeluarga." Keluarga damai, salah satu cara bagaimana firman Tuhan bisa berkuasa dalam kehidupan kita, firman Tuhan sungguh berfungsi menjadi sebuah pelita adalah ketika kita pun sungguh menghidupi firman itu. Bagaimana firman Tuhan dapat kita hidupi? Bacalah firman, pahamilah firman, cintailah firman itu di dalam hati saudara. Maka kita pun sungguh akan hidup di dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau menunjukkan firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri memampukan kami untuk sungguh kami boleh menghidupkan firman itu. Ketika kami menghidupkan firman itu, maka itu menjadi sebuah terang dan kesaksian di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga. Sehingga itu menjadi terang yang terpancar dan tersalurkan kepada anggota keluarga kami yang lainnya. Kami rindu, kami sekeluarga hidup di dalam terang firman Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat menikmati terang firman Tuhan dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh boleh menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.